Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raffi Haji Marhaini dari Pendidikan Matematika Universitas Mercu Buana Jakarta. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan paper yang sudah kami buat bersama tim. Ada Bapak Nan Huzaini dan Bapak Priyadi dari Mercu Buana Jogja. Kemudian ada Ibu Muhammad Fajriya dari Universitas Islam Indonesia dan juga Bayu Sukono dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan paper kami yang berjudul Studi Gender dalam Pembelajaran Matematika di Sekolah Menengah, apakah ada ketimpangan atau tidak. Latar belakang kami melakukan penelitian ini adalah kita tahu bahwa matematika telah lama dianggap sebagai salah satu disiplin ilmu yang bersifat universal dengan prinsip dan aplikasinya yang berlaku secara global tanpa memandang perbedaan geografis, budaya maupun gender. Namun dalam konteks pendidikan, berbagai penelitian menunjukkan adanya disparitas yang signifikan antara laki-laki dan perempuan dalam prestasi, partisipasi, dan juga minat terhadap matematika. Ketimpangan kerap dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan pedagogis yang secara tidak langsung menciptakan perbedaan strategi gender yang mengakar dalam masyarakat yang seringkali mempengaruhi persepsi terhadap kemampuan matematika. Laki-laki cenderung dianggap lebih unggul dalam bidang logika dan analisis, sedangkan perempuan sering didorong ke arah bidang yang dianggap lebih sesuai, seperti bidang seni dan juga literasi. Dalam pendidikan menengah, perbedaan gender dalam pembelajaran matematika menjadi isu yang menarik perhatian karena dapat mempengaruhi baik aspek akademik maupun perkembangan siswa secara keseluruhan. Budaya turut memperkuat pola pikir ini melalui pengaruh keluarga, media, dan institusi pendidikan yang terkadang secara tidak sadar menanamkan ekspektasi berbeda terhadap prestasi akademik berdasarkan gender. Sehingga tujuan penelitian kami adalah untuk mengkaji hubungan antara gender dengan berbagai aspek dalam pembelajaran matematika di tingkat sekolah menengah di Kota Yogyakarta. Penelitian kami merupakan penelitian survei dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yang mana populasinya adalah siswa SMP di Kota Yogyakarta dengan sampel sebanyak 1.328 siswa yang terdiri dari 51,3% perempuan dan 48,7% laki-laki yang berasal dari 24 sekolah SMP. Kemudian untuk analisis datanya, kami menggunakan hasil presensi square yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara gender dengan variabel-variabel pembelajaran matematika. Adapun tingkat signifikansinya yang kami gunakan adalah 0,05, yang mana ketika nanti value yang kami beroleh itu kurang dari 0,05, maka dianggap gender ini memiliki hubungan dengan aspek yang kami hitung tadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di sini sebelum ke hasil dari square, kami memperoleh informasi bahwa dari 1.328 siswa tadi, 18,2% mengikuti les tambahan, 94% mengikuti diskusi, 60,9% juga bertanya, 40% senang terhadap matematika, kemudian 42,3% menganggap matematika mudah, 88,9% senang ketika matematika disajikan dalam suatu aplikasi, 78,7% terbiasa mendeskripsikan masalah, dan 46,6% terbiasa menyelesaikan masalah. Dua poin ini fokus kepada problem solving begitu. Kemudian di sini diketahui juga 7,8%, hanya 7,8% memiliki minat tinggi, tapi di sisi lain ada di sini math anxiety dan juga self efficacy. Dalam hal ini yang menariknya adalah 74,2% math anxiety-nya tinggi, tapi self efficacy juga tinggi, yaitu sebesar 94,72%. Kemudian dari hasil yang uji square di sini ternyata ada perbedaan-perbedaan yang cukup signifikan ya. Yang pertama di sini kita mulai dulu dengan yang tidak ada kaitan gender. Jadi baik laki-laki maupun perempuan itu mereka sama saja. Yang pertama untuk kelas tambahan. Jadi baik laki-laki sama perempuan yang ikut kelas tambahan sama saja. Untuk yang diskusi juga sama. Jadi baik laki-laki maupun perempuan mereka sama-sama suka berdiskusi. Tapi untuk kebiasaan bertanya ini berbeda. Jadi di sini value-nya 0,006, yang mana ini kurang dari 0,05, sehingga ini terdapat perbedaan antara gender laki-laki maupun perempuan. Nah, untuk yang ini ternyata diketahui bahwa siswa perempuan lebih cenderung bertanya selama proses pembelajaran daripada siswa laki-laki. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan gaya belajar di mana siswa perempuan lebih sering untuk mencari klarifikasi, untuk memahami materi secara mendalam gitu. Kemudian untuk gambaran terhadap mata pelajaran matematika, kepahaman terhadap mata pelajaran matematika antara laki-laki dan perempuan itu sama saja. Tapi untuk penyajian materi dengan aplikasi ternyata di sini ada perbedaan gender laki-laki maupun gender perempuan. Ternyata siswa laki-laki cenderung lebih suka ketika materi matematika itu ada aplikasinya, ada teknologinya gitu, ada alat bantu dalam pembelajaran tersebut. Untuk yang selanjutnya ini adalah 2 poin untuk masalah problem solving. Ternyata untuk kebiasaan menulis kesimpulan maupun menuliskan dari ketahuan dan tanya ini jauh lebih baik yang perempuan. Hal ini dikarenakan untuk perempuan itu memang lebih cenderung terorganisir dalam menyelesaikan masalah gitu ya. Mereka terbiasa untuk menyelesaikan apa yang diketahui, ditanya, membuat kesimpulan seperti itu.
Dan kebiasaan ini mencerminkan bahwa pendekatan sistematis jauh lebih disukai oleh perempuan dan memang lebih umum dilakukan oleh siswa perempuan. Tapi untuk minat terhadap matematika, di sini ada perbedaan. Siswa gender laki-laki itu jauh lebih dominan terhadap minat matematika. Hal ini memang salah satunya dipengaruhi oleh stereotip gender tadi yang mana memang mengasosiasikan laki-laki jauh lebih oke terhadap logika daripada siswa perempuan gitu. Tapi untuk PNS HRI maupun secara organisasi baik perempuan maupun laki-laki itu tidak ada hubungan secara signifikan, jadi mereka sama saja. Gitu. Sehingga dari sini ada dua kesimpulan yang memiliki hubungan tidak signifikan, artinya sama saja perempuan maupun laki-laki itu adalah tambahan diskusi tentang matematika, kepahaman, SRI dan juga saya obsesi, sedangkan yang ada perbedaan, ada hubungan signifikan itu dalam hal bertanya berdasarkan masalah dan masalah ini lebih cenderung yang perempuan. Kemudian untuk suka aplikasi dan minat yang matematika yang tinggi itu adalah siswa laki-laki. Sehingga dapat disimpulkan bahwa gender tidak memiliki hubungan signifikan dengan aspek kognitif dan emosional tertentu dalam pembelajaran matematika. Namun perbedaan gender terlihat dalam kebiasaan belajar, preferensi terhadap metode pembelajaran, dan minat terhadap matematika. Siswa perempuan cenderung lebih aktif bertanya dan terkoneksi dalam menyelesaikan soal, sementara siswa laki-laki lebih menyukai penyajian materi berbasis aplikasi dan mereka memiliki minat yang lebih tinggi terhadap matematika. Sehingga ketimpangannya tidak seluruhnya, tapi hanya pada beberapa part dalam pembelajaran matematika itu sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.